Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehat walafiat Amin. dan dimudahkan dalam segala urusannya Buya. Amin. Izin bertanya Buya. Ada seorang ayah Buya yang sudah lama dia sudah berpisah dengan istrinya. Nah kemudian ada atau ingin beristri lagi. Nah karena anak-anaknya tidak menyetujui Buya, bahkan ada sedikit ancaman atau warning kalau ayah menikah lagi bla 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 bla. Nah kondisi seperti ini seorang ayah tadi ketika dia mempertahankan atau ingin menjauhkan dari segala maksiat, zina atau perbuatan hal-hal yang memang dibenci oleh Allah. Nah, apakah si ayah ini dia tetap harus menikah lagi, sedangkan dia kalau dia menikah lagi dia dapat teguran atau dapat warning dari anak-anaknya yang mungkin akan berisiko tidak diakui lah atau bagaimanalah begitu. Nah kondisi seperti ini apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu Buya? Karena memang dua pilihan yang memang sangat riskan untuk dilakukan. Riskan pertama dia mempertahankan dirinya untuk terus berbuat baik atau tidak bermaksiat, sementara dia akan ditinggalkan oleh anak-anaknya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada para anak-anak soleh, juga para ibu dan bapak. Kalau mandang orang itu jangan dengan satu cara. Maka kami ingatkan wahai anak, yang ayahnya seperti itu tadi, istri ibunya sudah nggak ada atau berpisah. Maka wahai anak yang soleh, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah saja. Tapi pandang beliau adalah seorang pria yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Begitu juga para orang tua dan para ibu. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang dia sebagai seorang pria wanita yang punya hajat khusus. Jangan mempersulit urusan pernikahan anak-anakmu wahai para orang tua. Sebab permasalahan ketidakmengertian. Sehingga ada orang tua itu melarang anaknya menikah. Padahal anaknya sudah umur SMA, tamat SMA, kuliah. Dia pengen nikah dilarang. Jangan kamu nikah pokoknya. Pokoknya Umi tidak tega, tidak rela kalau menikah. Sementara sang anak ini syahwatnya tinggi. Sudah kenal dengan lawan jenis. Akhirnya betul keluar dari selesai kuliah. Dapat gelar sarjana ekonomi plus pezina. Na'udzubillah. Hati-hati orang tua. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak. Pandang sebagai wanita, sebagai pria yang punya hajat khusus yang di saat memerlukan nggak bisa diganti oleh siapapun. Bukan kayak urusan makan. Kalau orang makan nggak boleh makan lontong, bisa makan ketupat. Ini nggak bisa. Kalau tidak halal, pintu haram dibuka. Begitu juga wahai para anak, tolong dengar ini. Jangan jadikan ayahmu atau ibundamu itu melakukan kehinaan. Na'udzubillah. Jadi kalau memang ibundanya, mungkin seorang janda atau ayahandanya yang duda tadi, kemudian punya hajat pribadi, jangan melarang, nggak boleh melarang. Dosa melarangnya. Adapun sang ayah, ini masalah urusan pribadi yang nggak bisa dong. Ya mungkin caranya saja atau mungkin dibuat bagaimana dengan wanita yang bisa mengerti keadaannya. Mungkin anak-anak tidak harus mengerti terlebih dahulu, atau mungkin bisa didudukkan dengan orang lain. Orang tua yang bisa menasihati anak-anaknya agar anak-anaknya bisa sadar dan sebagainya. Karena nggak mungkin urusan pribadi begitu. Kalau tidak melakukan kehinaan, na'udzubillah, dosa gede. Sehingga ada orang takut kepada anak, tidak takut kepada Allah. Tinggal caranya saja yang benar, kemudian mendapat wanita yang benar, pada akhirnya sang anak juga terima nanti. Karena ini harus dijaga masalah keharaman. Maka kami himbau kepada siapapun, membuka pintu halal itu penting. Jangan sampai itu halal kita persulit. Jadi sang ayah tersebut kalau memang dia yang mengukur dirinya, kalau dia syahwatnya sudah nggak kuat, dia menikah. Mungkin dengan wanita yang bisa mengerti, artinya tidak harus punya anak lagi. Mungkin wanita janda yang sudah punya anak juga, yang penting kebutuhan pribadinya terpenuhi dengan cara terhormat dan seterusnya, saling menolong. Mungkin ada wanita yang punya hajat yang serupa, selesai.
Jadi jangan sampai ada, kita pernah, naudzubillah, semoga Allah mengampuninya, seorang wanita, dia ditinggal suaminya meninggal dunia, dia anaknya masih kecil waktu itu. Sampai anaknya sekarang anaknya kuliah. Waktu dulu dia tiba-tiba menangis datang. Menangis kenapa? Saya waktu mau nikah anak saya masih SD waktu itu. Dia belum mengizinkan. Dan saya bisa bertahan 5 tahun, Bu ya. Tahun ke-6 saya kepleset. Waktu tahun-tahun sebelumnya karena anak saya masih dengan saya bisa ngerawat kesibukan dengan anak. Di saat anak saya kuliah, saya sendirian tak taunya disitulah saya tercepleset. Naudzubillah masuk zina. Gara-gara anaknya melarang. Menangis dia, nyesel ibunya. Nah, sudah keburu zina, hina. Anaknya kuliah, dia di rumah. Ada anak pikiran kemana-mana. Naudzubillah. Urusan syahwat hati-hati. Takutlah semua kepada zina. Di sisi lain kita harus bisa membuka pintu halal itu. Buka pintu halal, jangan persulit pintu halal. Baik seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.